Untuk selanjutnya, kita akan sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang pertama, yaitu Bapak Bambang Setio Budianto. Kepada Bapak Bambang, saya persilahkan. Waktu yang disediakan selama kurang lebih 20 menit. Silahkan Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada semua peserta webinar, baik yang ada di ruangan Zoom maupun yang melalui channel YouTube. Baik, saya akan segera mulai saja dengan saya mohon untuk bisa share screen. Mohon host bisa membantu saya untuk bisa share screen. Halo. Silakan Pak, sudah bisa. Masih belum bisa? Silakan, sudah. Bisa Pak? Baik, apa sudah terlihat Pak? Mohon di. Sudah Pak, sudah. Sudah, oke. Tinggal slideshow ya. Slideshow, oke. Oke, bisa dilihat Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, jadi judul yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah pemetaan lahan kritis pada daerah aliran sungai dengan berbasis pada sistem informasi geografis. Jadi memang di sini ada kata-kata peta, tapi di belakangnya ada berbasis sistem informasi geografis. Sebetulnya peta itu memang sudah termasuk sistem informasi geografis gitu ya. Jadi tapi intinya di sini saya ingin menyampaikan metode kerja yang mungkin tadinya analog menjadi digital atau sekarang mungkin semi analog menjadi digital. Jadi kira-kira itu nanti yang akan saya sampaikan. Jadi kegiatan ini sebetulnya sudah tidak asing lagi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bekerja di bidang informasi geografis. Kemudian apa yang akan saya sampaikan, ini kira-kira nanti ada pendahuluan, kemudian klasifikasi lahan kritis, kemudian ada pengelolaan citra, kemudian hasil dan klasifikasi, kemudian juga kesimpulan dan sarannya. Ya, jadi saya sampaikan sebetulnya apa yang saya sampaikan mungkin bukan hal yang baru, tapi lebih banyak mengenalkan beberapa metode yang saya coba gabung, sehingga metode kerja kita akan lebih singkat, kemudian nanti hasilnya juga lebih akurat. Jadi memang dalam pendidikan vokasi dan magister terapan itu tujuannya adalah kita mencoba menciptakan atau menghasilkan sesuatu metode kerja yang singkat, kemudian akurat. Ya, jadi ini yang saya coba nanti saya sampaikan. Tujuannya adalah mengharapkan masukan dari para peserta sekalian, sehingga ke depan makin banyak lagi metode-metode kerja yang bisa dilakukan secara lebih singkat dan lebih akurat. Baik, secara pendahuluan, jadi sebagai latar belakang saja bahwa kita saat ini dengan mohon maaf host, ini kursor saya terlihat Pak? Halo? Terlihat ada terlihat Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, jadi dari perkembangan penduduk ini banyak perubahan lahan. Ini juga yang harus kita antisipasi. Kenapa pagi ini saya judulnya adalah pemetaan lahan kritis, itu adalah kalau kita berkaca pada tahun 98 pada saat terjadi krisis moneter, maka sangat banyak terjadi perubahan lahan. Nah, kita berharap mudah-mudahan COVID ini tidak akan banyak
tidak akan berkepanjangan sehingga tidak terjadi krisis moneter. Jadi nanti pengalihan lahan juga tidak banyak. Tapi ini yang perlu kita antisipasi. Jadi kita khawatir atas alih fungsi lahan yang ini akan menyebabkan lahan kritis, kemudian nanti akan ada kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Jadi ini kaitannya dengan sumber daya air. Kemudian pengertian lahan kritis sendiri, ini menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media pendukung produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. Jadi ini termasuk pada kawasan lindung. Secara langsung memang ini tidak menyatakan kaitannya dengan air. Tapi pada definisi yang kedua ini menurut Peraturan Menteri Kehutanan, ini lahan kritis adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau kekurangan fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Jadi kalau fungsinya dia adalah daerah resapan air, tentunya fungsi itu harus tetap terjaga. Nah ini kita sudah mulai masuk menyentuh kepada air. Nah sebetulnya dari Peraturan Menteri Perhutanan sudah ada klasifikasi lahan kritis, ini dibagi menjadi 5 kelas, yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Kemudian ini dilakukan dengan scoring, ada interval scoringnya, jadi misalnya untuk sangat kritis ini adalah kalau skornya rendah antara 120 sampai 180. Kemudian penilaiannya sendiri, ini juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Jadi misalnya ada 4 komponen utama yang dinilai. Yang pertama adalah penutupan lahan. Ini ada 5 skor. Skor paling rendah ini kalau tutupannya di bawah 220%. Sedangkan yang baik itu adalah kalau di atas 50%, itu adalah skornya 5. Kemudian bobotnya 50%. Kemiringan lereng, ini makin datar makin baik. Yang paling curam ini adalah nilainya 1, bobotnya adalah 20. Untuk erosi, ini bobotnya adalah 20, sama jadi nilainya yang paling, yang erosinya berat itu adalah 1 dan erosinya ringan itu 5. Komponen terakhir adalah manajemen pengelolaan lahan. Ini hanya dibagi 3, jadi antara buruk dan baik, sedang dan baik. Ini adalah komponennya, kemudian tadi secara perhitungannya ini adalah bobot dikalikan skor yang ada, ini akan kita dapatkan. Nah biasanya dalam saat ini sudah digunakan juga sebetulnya peta-peta citra untuk menentukan penutupan lahan. Kemudian ini akan superposisikan dengan peta kemiringan lereng, kemudian peta erosi, peta manajemen, ini untuk mendapatkan nilai-nilai tadi, sehingga nanti akan didapatkan land map unit, kemudian untuk setiap land map unit itu dilakukan perhitungan tadi, bobot dikalikan skor, sehingga nanti akan muncul klasifikasi lahan kritis di setiap land map unit. Hanya saja pada saat sekarang yang digunakan adalah himpunan scripts ya, jadi himpunan tegas. Artinya kalau nilainya di bawah 20 itu nilainya 1, 21% itu langsung nilai masuk ke dalam himpunan 2. Ya, jadi ini yang dilakukan dengan metode CRIPS atau himpunan tegas. Yang ingin peraturan Menteri Hutanan yang tadi pembobotan, saya mencoba membuat satu matriks yang bisa digunakan. Ini matriks yang saya kembangkan sehingga kalau kita punya secara manual itu kita punya nilai-nilai, ini manajemen, ini tidak mulai dari tidak ada manajemen, kemudian manajemen tidak lengkap, manajemen lengkap. Kemudian ini adalah faktor erosi, di sini adalah tutupan lahan dan kemiringan lereng.
kalau kita sudah mengalihkan dan mendapatkan satu nilai, maka kita akan langsung mendapatkan posisinya dia kritis atau tidak kritis. Jadi di dalam legenda ini misalnya yang kuning ini adalah kalau dia sangat kritis, kemudian ini adalah kritis, agak kritis, dan tidak kritis. Ya, ini yang tidak kritisnya. Ini matriks ini bisa digunakan untuk pekerjaan secara manual. Kemudian yang saya ingin sodorkan pada ini adalah himpunan fazi. Himpunan fazi ini di mana keanggotanya dari tiap elemen tidak mempunyai batas yang jelas. Jadi kalau tadi saya ambil contoh antara perbedaan antara 20 dengan 21 itu sudah beda keanggotaan. Yang satu keanggota 1 kemudian 21 itu adalah masuk himpunan kedua. Maka pada himpunan fazi ini ada gradasi. Nah, ini di kenyataan di lapangan seringkali hasil klasifikasi dengan himpunan tegas ini seringkali tidak memberikan mendekati kondisi yang nyata, terutama pada daerah perbatasan. Kemudian ini Pak Kastaman ini juga merupakan yang sudah lama bergelut di bidang lahan kritis. Beliau sudah menerapkan metode fazi. Ini sudah melihatkan bahwa fazi ini dapat mengatasi ketidakpastian. Kemudian ada beberapa penelitian tentang penerapan metode fazi yang sudah disampaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, dalam klasifikasi dengan metode fazi yang saya gunakan ini, saya juga menggabungkan juga satu software lain, yaitu SWOT. Ini Soil Water Analysis Tools. Ini juga masih bisa di add in di dalam ArcGIS, begitu ya. Jadi saya menggunakan SWOT ini untuk mendapatkan nilai hydraulic response unit. Nanti akan saya jelaskan hydraulic response unit dan juga besaran erosi. Ya. Jadi saya akan menggunakan ini overlay dari peta tutupan lahan, peta topografi. Tutupan lahan ini saya juga berterima kasih kepada lembaga antariksa dan penerbangan karena saya mendapatkan data dari LAPAN. Peta topografi saya dapatkan dari DEM ya. Peta jenis tanah ini saya alhamdulillah mendapat bantuan dari BPDAS Citarum Ciliwung. Sedangkan manajemen juga dari BPDAS. Ini saya jadikan satu, kemudian saya masukkan ke dalam SWOT ini untuk mendapatkan HRU yang nantinya dari setiap HRU ini saya hitung kondisi kekritisannya. Ya, kembali kepada fazi, jadi ini saya menunjukkan bahwa kalau saya mempunyai untuk tutupan lahan, saya ambil contoh saja untuk penutupan lahan, kalau saya punya nilai 21, maka dia nilai himpunannya adalah dia ada sebagian di 1 dan sebagian di 2. Ya. Jadi ini adalah diagram fazi yang dikembangkan untuk fazi yang paling sederhana menurut saya yang bisa kita gunakan. Kemudian ini adalah rumus yang kita gunakan untuk fazi. Saya gunakan fazi Sugeno. Jadi ini adalah untuk mencari kelompoknya. Kemudian ini untuk klasifikasi lahan kritisnya. Jadi ini adalah yang pertama. Ini adalah untuk tutupan lahan. Kemudian tadi kemiringan lahan, erosi, dan manajemen. Mohon maaf ini harusnya 3, jadi manajemen itu adalah 3. Kemudian dari persamaan fazi tadi, saya mengembangkan perhitungannya bisa melalui Visual Basic, tapi kalau Visual Basic atau Python nanti bisa digabung dengan ArcGIS, tapi saya juga mencoba mengembangkan untuk yang lahan kritis ini juga dalam bentuk Excel. Ini yang saya coba kembangkan dalam Excel. Nah ini kalau kita lihat sebagai contoh saja, kalau saya menggunakan himpunan tegas, ini memang dalam kondisi kemiringan seperti kemiringan 22, kemudian tutupan lereng 22, kemudian kemiringan 16 dan erosi 15 ton
tahun manajemen tidak ada, ini maka ini lahannya adalah kritis. Ini untuk kasus yang pertama, kebetulan Krips dan Fazi ini sama, menghasilkan klasifikasi yang sama. Tapi pada kasus kedua ini bisa berbeda gitu ya. Jadi untuk kondisi yang sama ini hasilnya bisa berbeda. Dan di sini gunanya adalah untuk Fazi. Saya lupa tadi menyampaikan, jadi lokasi penelitian kita adalah di Subdas Cisangkuy. Ini ada 17 kecamatan, ada 43 desa, luasnya 21.500 hektar. Ini adalah peta spot yang saya gunakan, yang kami dapatkan dari Lapan. Ini kemudian dengan klasifikasi terbimbing pada skala 10.000 ini kita klasifikasikan dalam penggunaan lahan. Di sini memang hanya 10 kategori yang saya gunakan. Ini yang nantinya untuk menentukan pola tutupan lahan. Kemudian ini kemiringan lereng, ini kita ambil dari DEM. Kemudian ini adalah peta tanah. Ini kami dapatkan dari BPDAS Citarum Ciliwung. Ini adalah petanya adalah 100.000 ya. Ini peta yang terbaik untuk tanah yang kita dapatkan. Sekarang memang skalanya masih tidak ini, jadi paling ini adalah 1:100.000. Nah, kemudian dari hasil SWOT ini kita memperoleh bahwa Das Cisangkuy ini bisa dibagi dalam 9 subdas. Kemudian kalau kita bagi sebelah sini, ini ternyata ada hidrolik 744 hydraulic response unit. Kemudian ini 24 HRU, ini badan air, kemudian kita akan keluarkan. Kemudian juga erosi yang didapatkan ini berkisar antara 1,68 sampai 800 sampai 880 ton per tahun, jadi cukup besar. Ini juga masih dalam range sama dengan apa yang diteliti sebelumnya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa HRU itu adalah area yang memiliki kesamaan tutupan lahan. Ini baik tutupan, kemiringan, lereng, dan jenis tanahnya sama. Ini saya kelompokkan setiap HRU, tujuannya adalah bahwa supaya tidak setiap titik ini saya harus lakukan perhitungan. Saya melakukan sekali perhitungan, ini bisa beberapa lahan yang saya lakukan klasifikasinya. Ini keuntungan dari kita menggunakan HRU. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kemudian ini adalah hasilnya. Dari hasil diagram fasi dengan Krips, kita bandingkan, ini adalah kalau kita menggunakan cara konvensional. Ini hasil klasifikasinya yang sangat kritis itu ada 79 HRU, sedangkan yang pada himpunan Tegas ini ada 110. Jadi ini adalah gambarannya perbedaan hasil antara Krips dengan Fazi. Kalau kita lihat, kita bandingkan, ini yang menurut Fazi Sugeno itu adalah kritis ada 42. Ini di dalam Krips, dalam himpunan Tegas, ini ada 110 yang kritis. Ya, jadi ini ada perbedaan di sini, kemudian ada juga perbedaan antara kritis dan sangat kritis oleh Fazi Sugeno, ini adalah dianggap kritis. Jadi tidak selalu hasilnya lebih optimis, gitu ya. Jadi ini adalah hasilnya. Nah, kemudian kalau saya gabungkan hasil metode Fazi dengan diagram yang saya buat berdasarkan Capman itu, saya bisa melihat di daerah mana saja perbedaan itu terjadi. Kita lihat perbedaan itu selalu terjadi pada areal batas ini. Jadi hampir semua HRU yang berbeda itu adalah HRU yang berada pada batas kritis. Nah, ini juga diagram yang digunakan, ini juga bisa digunakan untuk menentukan kira-kira strategi apa yang akan kita gunakan untuk menangani lahan kritis yang ada. Jadi misalnya,
eh, untuk daerah 20 kondisi kritis, maka kalau ini berarti nanti erosi yang menjadi masalah gitu ya. Jadi sehingga nanti penanganannya lebih banyak ke arah tutupan. Jadi metode menggunakan diagram ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan strategi apa yang kita bisa terapkan dalam satu area lahan kritis. Kemudian juga dengan menggunakan hasil klasifikasi lahan kritis yang berdasarkan sistem informasi geografis, kemudian kalau kita overlaykan lagi dengan peta administrasi, kita akan bisa mendapatkan desa, kecamatan mana, desa mana, kemudian ini berapa yang kritis, posisinya persisnya ada di mana. Ini akan sangat bermanfaat untuk pemerintah, terutama untuk mengalokasikan dana. Kalau kita akan menambahkan dana desa misalnya untuk rehabilitasi, kita akan menghitung jasa lingkungan yang diberikan oleh satu desa sehingga kita bisa memberikan insentif kepada desa tersebut, maka hasil ini dapat dimanfaatkan tentunya oleh pemerintah daerah untuk memberikan insentif bagi desa yang ada. Saya coba simpulkan bahwa dalam menghitung nilai kekritisan lahan, ini pengelompokan lahan yang mempunyai karakteristik yang sama, ini ke dalam kalau kita kelompokkan dalam satu HRU, kemudian kita hitung per HRU, maka ini akan mempercepat proses. Jadi kalau tadi saja saya hanya menghitung untuk sekitar 700, tapi kalau kita menghitung per pixel, tentunya ini akan sangat banyak dan memerlukan perangkat komputer yang berat dan prosesnya akan lama. Sedangkan berdasarkan HRU kita bisa menghitung dengan cepat dengan menggunakan komputer yang tidak terlalu canggih pun sudah bisa. Kemudian ini kita lihat hasil cek di lapangan juga Fasi Sugeno ini, metode Fasi ini akan lebih akurat, gitu. Dia mampu membedakan lahan dengan perbedaan karakteristik yang sedikit. Ini dengan Fasi Sugeno ini pemisahannya akan lebih jelas. Sedangkan caranya ini, kalau kita lihat tadi kita peta tanah juga kita masih belum baik, jadi sepertinya kita perlukan juga pembaruan spasial tanah, peta pemetaan tanah dengan skala yang lebih memadai. Kemudian perlu dikembangkan lebih lanjut klasifikasi Fasi dengan nilai tutupan lahan yang lebih bervariasi. Kalau tadi saya berdasarkan 10 kategori, mungkin nantinya dengan menerjemahkan langsung dari NDVI atau nilai kehijauan RGB-nya, kita langsung terjemahkan dalam persentase penutupan, itu akan jauh lebih akurat. Kemudian juga pengintegrasian proses secara lebih terpadu. Kita masih seringkali berubah dari satu software seperti software yang lain. Di sini yang sudah terpadu adalah antara GIS dengan SWOT-nya sudah terpadu. Nanti kami tinggal kembangkan memasukkan Python atau VBA-nya untuk proses Fasi sehingga itu akan lebih cepat. Mudah-mudahan saya belum melebihi waktu. Kira-kira sudah melebihi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar terhadap apa yang sudah kami lakukan. Tentunya masih banyak kekurangan. Saya mengharapkan masukan dari para peserta sekalian. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.